Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Fenia Nesti dan saya sendiri Nurwajihan Safitri. Dan ada dosen pengampu kita yaitu Bapak Ali Cikardo, MPD. Nah, kali ini kita berjumpa dengan pembahasan materi baru dari lanjutan pertemuan sebelumnya. Materi kita kali ini akan membahas tentang perilaku prososial. Oke, kita lanjut pada materi. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian prososial. Berikut adalah pengertian tentang tingkah laku prososial menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Daniel Batson. Batson mendefinisikan tingkah laku prososial sebagai tindakan membantu yang dilakukan dengan niat utama untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yang kedua, Berkowitz. Menurut Berkowitz, tingkah laku prososial mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial atau membantu individu lain. Yang ketiga ada Eisenberg. Eisenberg mengartikan tingkah laku prososial sebagai perilaku yang bertujuan untuk membantu atau mendukung orang lain tanpa memperhitungkan imbalan pribadi. Secara umum, perilaku sosial adalah tingkah laku prososial merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk membantu atau mendukung orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini bisa berupa tindakan seperti membantu orang lain dalam kesulitan, berbagai sumber daya, atau memberikan dukungan emosional. Selanjutnya ada perspektif teoritis tentang tingkah laku membantu. Berikut ini adalah beberapa perspektif teoritis tentang tingkah laku membantu menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada teori empati altruisme oleh Daniel Batson. Batson menyatakan bahwa tingkah laku membantu dapat dipengaruhi oleh tingkat empati seseorang terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Menurut teori ini, orang akan membantu tanpa memperhitungkan imbalan jika mereka merasa empati terhadap orang tersebut. Lalu yang kedua ada teori resiprositas oleh Robert Cialdini. Cialdini mengemukakan bahwa tingkah laku membantu dapat dipicu oleh harapan untuk membantu untuk mendapatkan bantuan kembali di masa depan. Menurut teori ini, orang membantu karena mereka percaya bahwa tindakan baik mereka akan diimbangi dengan bantuan dari orang lain. Lalu yang ketiga, ada teori norma sosial oleh Bibb, Latten, dan John Darley. Latten dan Darley berpendapat bahwa tingkah laku membantu dipengaruhi oleh norma-norma sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Mereka menekankan pentingnya tekanan sosial atau norma yang mengatur perilaku prososial. Lalu, materi yang berikutnya, yang keempat, yaitu ada teori kepuasan diri oleh Daniel Batson. Batson juga mengajukan teori bahwa tingkah laku membantu dapat meningkatkan harga diri seseorang atau membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Menurut teori ini, orang membantu karena itu dapat memberikan kepuasan pribadi. Setiap perspektif ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang motivasi di balik tingkah laku membantu. Tetapi, semua mencoba menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang psikologis dan sosial. Baiklah, materi selanjutnya itu ada faktor penentu tingkah laku prososial. Berikut ada beberapa faktor penentu tingkah laku prososial menurut pendapat beberapa para ahli. Yang pertama itu ada empati. Para ahli seperti Daniel Batson menekankan pentingnya empati sebagai faktor penentu utama dalam tingkah laku prososial. Tingkat empati seseorang terhadap orang lain dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk membantu. Lalu yang kedua itu ada norma sosial. Ahli seperti Bibb, Latten, dan John Darley menyoroti peran norma sosial dalam mempengaruhi tingkah laku prososial. Jika membantu orang lain dipandang sebagai norma yang dihargai dalam suatu kelompok atau masyarakat, individu lebih cenderung untuk melakukan tindakan prososial. Selanjutnya yang ketiga ada konteks situasional. Beberapa ahli, seperti Stanley Milgram, menekankan
Pentingnya konteks situasional dalam menentukan apakah seseorang akan membantu atau tidak. Faktor-faktor seperti kehadiran orang lain, tingkat kesibukan, atau kejadian darurat dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk memberikan bantuan. Selanjutnya yang keempat itu ada kontak interpersonal. Ahli seperti Gordon Allport menyoroti peran kontak interpersonal dalam mempromosikan tingkah laku prososial. Menurut teori kontak, semakin sering individu berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, semakin mungkin mereka akan membantu orang lain. Selanjutnya yang kelima ada pendidikan dan pengalaman. Beberapa ahli menekankan pentingnya pendidikan dan pengalaman dalam membentuk tingkah laku prososial seseorang. Pengalaman pribadi dengan situasi di mana mereka membutuhkan bantuan atau telah membantu orang lain dapat mempengaruhi perilaku prososial di masa depan. Setiap ahli memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku prososial, dan kombinasi dari faktor-faktor ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku prososial seseorang.